Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Lalatusyami dengan NIM 7211419027 dari Rombel Akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan materi yang keempat, yakni penggunaan dan pengembangan sistem dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama ada organisasi bisnis. Jadi, organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan profit semaksimal mungkin. Agar bisnis dapat berjalan dengan maksimal, maka perlu adanya pengorganisasian. Next, ada struktur organisasi bisnis klasik. Dalam struktur organisasi bisnis klasik terdapat 3 komponen penting. Yang pertama ada bagian keuangan, kemudian ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada layanan informasi produksi dan pemasaran. Next, ada sumber daya informasi. Spesialisasi informasinya meliputi analisis sistem, kemudian administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, spesialis pengguna jaringan, programmer, dan operator. Struktur organisasi layan informasi. Yang pertama ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, kemudian struktur organisasi inovatif. Ya, yang pertama ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Jadi, struktur tersentralisasi sendiri adalah segala keputusan dan kebijakan suatu organisasi perusahaan dikendalikan oleh satu orang atau satu divisi, dalam hal ini adalah CEO. Jadi, segala keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dalam sistem sentralisasi adalah berwenang kepada CEO. Namun, dalam hal ini adalah perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi, perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi terletak pada pengaruh kebijakan dan keputusan tersebut. Jadi, CEO memberikan kewenangan kebijakan dan keputusannya kepada para manajer-manajer di bawahnya. Dalam hal ini adalah manajer pengembang sistem, kemudian manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer administrasi data, dan manajer jaringan. Jadi CEO memberikan kewenangan dan kebebasan kepada manajer-manajer di bawahnya untuk memiliki keputusan dan kebijakannya masing-masing secara sendiri. Namun, kebijakan-kebijakan manajer-manajer ini memiliki satu tujuan, yakni tujuan bersama dalam organisasi suatu perusahaan. Jadi, walaupun sistemnya bukan sentralisasi lagi, tapi desentralisasi, di mana setiap manajer memiliki kewenangan dan keputusannya sendiri-sendiri. Setiap manajer ini harus memiliki tujuan yang jelas dan sama terhadap suatu organisasi bisnis perusahaan. Next, ada struktur organisasi inovatif. Terdiri dari 3 model. Yang pertama ada model struktur partner atau model sekutu. Jadi, layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan informasi bisnis. Yang kedua ada model platform. Jadi, model platform ini adalah layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnisnya, akan menyediakan sumber daya inovasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai pada area-area bisnis. Dan yang terakhir ada model berskala. Jadi model berskala ini adalah sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Next, ada komputasi pengguna akhir. Jadi, komputasi pengguna akhir atau End User Computing atau EUC timbul disebabkan oleh 4 pengaruh besar. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, kemudian antrian layanan informasi, maraknya peranti keras, dan peranti lunak siap dipakai. Risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada sasaran sistem yang buruk, kemudian sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, kemudian penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, dan hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kriteria pendidikan
pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama adalah pengetahuan pengembangan sistem. Satu, pengetahuan komputer, yakni kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengetahuan informasi, yakni meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam langkah memproses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Yang ketiga ada dasar-dasar bisnis, yakni topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti seperti S1 dan S2, yakni bisnis, kemudian akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sistem informasi, dan operasi. Dan yang terakhir adalah teori sistem, kemampuan untuk menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Yang kedua ada keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem itu meliputi satu, keahlian komunikasi, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Yang kedua ada kemampuan analitis, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Yang ketiga ada kreativitas, yakni penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya tahu atau separuhnya baru. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan, kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Next, ada kantor maya. Jadi konsep kantor maya ini mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan atau oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Dalam kantor maya terdapat dua komponen penting. Yang pertama adalah telecommuting dan yang kedua adalah hoteling. Jadi telecommuting itu suatu inovasi yang ada dalam kantor maya, yakni kegiatan berpergian ke kantor atau tempat kerja digantikan dengan hubungan telekomunikasi. Sedangkan hoteling yakni ide dari suatu perusahaan dalam hal menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Next, ada keuntungan kantor maya. Yang pertama ada fasilitas yang lebih rendah, jelas karena perusahaan tidak harus menyediakan fasilitas bagi karyawannya karena karyawan bisa bekerja di luar kantor. Kemudian biaya peralatan yang rendah. Kemudian ada berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Kerugian kantor maya ada dua. Yang pertama ada moral yang rendah. Contohnya seperti tidak ada umpan balik yang positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua adalah kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam kantor maya. Next, ada organisasi maya. Jadi organisasi maya adalah sekelompok grup, orang, atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama. Mereka melakukan sharing sumber daya komputer untuk memenuhi kebutuhan. Dampak sosial organisasi maya yakni industri-industri yang tertarik pada kantor maya, dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.